Seorang pemuda kaya, yang menyamar, jadi pria miskin. Versi, Kauri TV, episode 30. Ketika mendengar penjelasan sang ibu, jiwa mudanya pun meronta-ronta, ingin balas dendam. Baik bu, saya janji, saya nggak akan berhubungan dengan putri Pak Lurah lagi. Benar ya, jangan berpacaran dengan dia lagi. Kalau ketahuan berpacaran dengan dia lagi, maka tamatlah hidup kita ini. Sudah susah, jangan dibikin susah lagi ya, kata sang ibu, yang memohon pada putranya, agar tidak lagi berpacaran dengan putri Pak Lurah. Pemuda itu pun terdiam, tidak bisa berkata apa-apa, selain menurut sama ibunya, dan memutuskan kekasihnya. Ayah dari pemuda itu pun langsung memperbaiki kerusakan rumahnya, yang sudah dirusak oleh Pak Lurah. Sedangkan pemuda tersebut, hari itu juga, pamit sama ibunya, untuk pergi ke rumah Pak Lurah, dan memutuskan kekasihnya, Bu, saya pamit, hari ini juga, saya harus ke rumah Pak Lurah, dan memutuskan hubungan ini, meskipun rasanya berat, tapi, ini demi kebaikan kita bersama. Iya nak, kita harus sadar diri, siapa kita sebenarnya. Kita tidak mungkin bisa untuk menyamakan derajat kita. Semakin kita menyetarakan, semakin sulit yang kita rasakan. Semakin lama mempertahankan hubungan, akan semakin sakit yang akan kita rasakan. Jadi, lebih baik akhiri saja semua hubunganmu dengannya, karena dilanjutkan pun kamu tidak akan mungkin bisa mendapatkan restu dari Pak Lurah, ayah dari kekasihmu. Kamu sudah lihat sendiri kan, rumah kita jadi rusak begini, karena ulah Pak Lurah. Karena Pak Lurah sangat marah ketika dia tahu kalau putrinya itu berpacaran denganmu, kata sang ibu. Iya bu, meskipun berat, tapi mau gimana lagi, saya harus putuskan dia. Saya nggak tahu kalau kejadiannya akan begini, karena begitu manisnya kata-kata dia, sehingga saya pun mencoba mempertahankan hubungan ini. Awal menjalin hubungan ini, saya nggak tahu kalau dia putri Pak Lurah, tapi begitu saya tahu dia putri Pak Lurah, saat itu juga saya putuskan dia. Tapi pada saat itu, dia meyakinkan hati ini bahwa kami bisa dan akan mendapatkan restu, meskipun hati ini bertolak belakang dengan sebuah kenyataan. Di saat hati berkata tidak mungkin, gadis itu terus-menerus meyakinkanku, sehingga aku terjebak dengan cinta ini, cinta yang terhalang oleh restu orang tua, kata pemuda itu, yang terus-menerus bercerita asal-muasalnya bisa dekat dengan putri Pak Lurah. Sang ibu pun menangis ketika mendengar ceritanya, tapi mau gimana lagi, nasi sudah jadi bubur, dilanjutkan tidak baik, berhenti akan ada hati yang tersakiti. Akhirnya, setelah keluh kesahnya diceritakan pada ibunya, agar tidak ada sebuah kesalahan lagi, pemuda itu pun langsung bergegas mendatangi rumah Pak Lurah untuk memutuskan hubungannya. Setelah beberapa puluh menit kemudian, pemuda itu pun tiba di rumah Pak Lurah dan langsung mengetuk pintunya. Putri Pak Lurah pun langsung membukanya. Di situ, putri Pak Lurah hanya seorang diri yang berada di rumah tersebut. Senangnya bukan main ketika pujaan hatinya datang ke rumahnya. Hati gembiranya terlihat dari raut wajahnya yang begitu berbinar-binar. Namun, kebahagiaan itu sirna begitu saja ketika pemuda itu berkata, maafkan aku tidak bisa untuk melanjutkan hubungan ini. Aku tahu kamu sangat mencintaiku, begitu juga aku. Tidak sedikit pun rasa cinta ini berkurang, malah semakin hari semakin besar rasa cinta ini. Tapi, aku sadar diri, aku siapa, dan kamu siapa. Maafkan aku, kita akhiri hubungan ini. Sampai di sini saja, kata pemuda itu, yang memutuskan kekasihnya
dengan kata-kata yang halus, sehingga tidak menyakiti perasaannya. Malah, dengan tutur bahasa yang lembut itu, gadis itu pun semakin besar rasa cintanya terhadap pria tersebut. Maksud kamu apa? Kamu mencintaiku, tapi kenapa kamu memutuskanku tanpa aku tahu? Apa kesalahanku? Kamu datang secara tiba-tiba, dan kamu juga memutuskanku tanpa sebab dan alasan yang jelas. Sebenarnya kamu mencintaiku atau tidak? Tanya gadis itu. Lalu pemuda itu menyahut, aku sangat mencintaimu, tapi mau gimana lagi? Di antara kita, ada perbedaan kasta, yang membuat kita tidak mungkin bisa bersama. Kata pemuda tersebut, apa pernah aku menilaimu dari segi materi? Tidak pernah kan? Tanya sang gadis. Iya sih, kamu tidak pernah sedikit pun menilaiku dari segi materi. Tapi apa kamu tahu, kalau orang tuamu menilaiku dari materi? Kata pemuda itu. Maksudmu apa? Udah bilang aja, apa maumu? Kata sang gadis. Mauku cuma satu, yaitu kita putus. Udah itu aja. Kita kenal baik-baik, maka putus pun harus secara baik-baik. Makanya, aku datang ke sini untuk minta putus secara baik-baik. Jawab sang pemuda. Enak sekali ya, berkata putus. Kata sang gadis. Kalau kita tidak putus, maka hidupku dan keluargaku akan semakin sengsara atas ulah ayahmu. Kata pemuda itu. Nada bicaranya mulai naik. Rasa sakit hatinya mulai nampak atas apa yang dilakukan oleh Pak Lurah terhadap keluarganya. Emang ayahku melakukan apa? Tanya sang gadis. Dengan begitu polosnya, karena gadis itu memang tidak tahu apa-apa perihal kejadian yang terjadi pada keluarga kekasihnya itu. Lalu pemuda itu menyahut, Pak Lurah datang ke rumahku dan meluluh lantahkan rumahku. Dia meminta agar kita putus, dan beliau juga mengancam ibuku. Jika kita masih berpacaran, maka akan lebih besar lagi dari apa yang sudah dilakukannya hari ini. Gadis itu pun tidak percaya begitu saja. Dia tidak percaya kalau ayahnya berperilaku buruk seperti yang dikatakan kekasihnya. Anak yang baik lebih percaya ayahnya daripada kekasihnya. Meskipun gadis ini mencintai pemuda itu, tapi dia lebih membela orang tuanya. Lalu gadis itu berkata, kalau kamu mau putus, tidak usah memfitnah ayahku dengan menuduh ini dan itu. Baiklah, kalau itu maumu, mulai hari ini, kita putus. Jawab sang gadis. Dia kecewa sekali atas perkataan kekasihnya itu, yang sudah memfitnah ayahnya. Oke, kita putus. Kuharap kamu tidak mencariku lagi. Tapi aku mohon, apa yang kuucapkan tadi perihal ayahmu, coba kamu tanyakan semuanya kepada ayahmu. Aku berkata bohong, atau aku mengada-ada, hanya ingin untuk putus. Kata pemuda tersebut. Lalu gadis itu pun mengingat-ingat tentang masa sebelum-sebelumnya. Lalu gadis itu berkata, kamu hanya ingin putus saja kan? Karena dari dulu, sejak kamu tahu kalau aku putri Pak Lurah, kamu sering banget menyatakan putus. Dan hari ini, keinginanmu itu aku kabulkan, bahwa mulai hari ini kita putus. Kata sang gadis. Mereka pun mulai cekcok. Yang keduanya mengedepankan emosinya masing-masing. Karena di satu sisi, keluarga sang pemuda itu diancam. Di satu sisi, gadis itu tidak tahu tentang keburukan ayahnya, agar masalah tidak semakin panjang dan tidak merembet kemana-mana. Akhirnya, pemuda itu pun memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut, dan juga meninggalkan kekasihnya, dengan hati yang sangat amat sakit, karena hari ini harus kehilangan kekasih yang sangat dicintainya. Sementara gadis itu, dia duduk di kursi
sambil menangis. Yang begitu terseduh-seduh, hubungan yang sudah lama mereka jalin berdua, namun putus begitu saja, tanpa ada kesalahan yang dia lakukan. Sambil menangis, dia berkata, "Akan saya buktikan, kalau ayahku tidak seburuk seperti yang dia katakan. Akan saya tanyakan kepada ayah perihal tuduhannya. Kalau dia mengada-ada, akan ku benci seumur hidupku. Tapi jika dia benar, maka dia akan ku cintai sampai kapanpun." Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.